Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Leni Lestari, Magister Pendidikan. Pada hari ini, tanggal 12 Juni 2023, saya akan melaksanakan uji kinerja PPG dalam jabatan. Selamat menyaksikan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sebaiknya kita membaca doa terlebih dahulu. Zaki, silakan pimpin doanya. Baik teman-teman, sebelum kita memulai pelajaran hari ini, alangkah baiknya kita membaca doa terlebih dahulu. Berdoa dimulai. Siti Aisyah, Marcel Akbar. Oke, semuanya hadir ya. Baik. Sudah siap belajar hari ini, Nak? Siap. Kalau sudah siap, coba dikeluarkan semua perlengkapan alat tulisnya. Mulai dari buku ya, laptopnya, karena kita akan menggunakan laptop sebagai teknologinya. HP juga boleh, pena ya, karena akan dicatat nanti. Kalian akan melakukan diskusi dan hasil diskusinya dipresentasikan. Sudah siap ya? Nah, sekarang coba perhatikan kursinya. Sudah rapi belum kursinya? Jadi rapikan dulu kursi-kursinya. Sudah? Kalau sudah, Ibu akan memberikan persepsi terlebih dahulu. Ya, kalian tentunya setiap hari Senin mengikuti upacara. Ada amanat pembina upacara. Coba, siapa yang bisa atau masih mengingat amanat upacara apa saja yang pernah kalian dengarkan? Ya, silakan Yasir. Mengajak membuang sampah. Oke. Nah, selain Yasir, siapa lagi yang masih mengingat pesan yang pernah disampaikan ketika kalian mengikuti upacara? Saya, Bu. Silakan Mawar. Mengajarkan kita untuk rajin belajar dan tidak bolos sekolah. Oke, kita tepuk tangan untuk Mawar. Berarti kalian sudah tahu bahwa ada pesan yang dapat mempengaruhi, mengajak kalian untuk tidak bolos sekolah, untuk rajin belajar, untuk tidak membuang sampah sembarangan. Ya, dan itu termasuk ke dalam tes apa yang kemarin kita sudah pelajari? Persuasif. Oke ya. Jadi salah satu manfaat kita belajar dari teks persuasif itu adalah kita dapat mengajak orang lain yakin dan percaya dengan apa yang sudah kita ucapkan, apa yang sudah kita tuliskan dengan menggunakan data-data yang akurat. Nah, ini tujuan pembelajaran kita. Jadi tujuan pembelajaran kita itu sebenarnya ada 3. Yang pertama, dengan menggunakan model pembelajaran problem-based learning, siswa dapat menjelaskan struktur teks persuasif. Itu yang pertama. Yang kedua, dengan menggunakan model yang sama yaitu problem-based learning, siswa dapat menjelaskan kaidah kebahasaan teks persuasif. Yang ketiga, dengan model problem-based learning, siswa dapat
video dulu di awal pembelajaran. Jadi video pembelajaran ini Ibu buat sendiri ya dengan menggunakan Canva media pembelajarannya. Oke ya, jadi memulai pembelajaran ini kita mulai dengan video yang pertama dulu sebagai persepsi kalian. Nanti setelah ini akan Ibu tanya apa sih yang teks yang dibacakan yang kalian sudah dengarkan tadi. Bukanlah kewajiban. Sejak kecil tentu kita selalu diajarkan bahwa belajar adalah kewajiban. Padahal pada dasarnya belajar bukanlah suatu kewajiban, melainkan suatu kebutuhan hidup. Tanpa belajar kita bukanlah apa-apa. Bayangkan saja jika hingga kelas 8 SMP pengetahuan kita masih sama saat seperti baru dilahirkan. Apa yang terjadi? Begitulah keadaan orang yang tidak belajar. Dengan begitu, kita tidak akan terbebani karena sebutan kewajiban itu. Ya, dari teks yang sudah Ibu tampilkan tadi, menurut kalian itu teksnya berisi tentang apa? Ya, silakan Ananda. Itu teks itu mengenai teks persuasi. Teks persuasi. Oke, tepuk tangan untuk Anda. Bagus ya. Di dalam teks persuasi itu harus ada yang namanya struktur teks persuasi yang akan kalian diskusikan pada hari ini. Ya, itulah yang akan kalian diskusikan karena Ibu hari ini menggunakan model pembelajaran problem-based learning. Apa itu problem-based learning, Bu? Pembelajaran diawali dengan permasalahan. Nah, permasalahan itulah yang harus kalian diskusikan bersama teman kalian. Jadi mencari nanti bisa menggunakan HP, laptop ya, dari buku ataupun bertanya langsung dengan guru, dengan teman-teman yang lain. Itu caranya. Nanti setelah selesai kalian mau menyelesaikan permasalahan itu akan presentasi ke depan. Nah, itulah pembelajaran yang akan kita lakukan pada hari ini. Paham ya? Oke, sekarang silakan duduk berdasarkan kelompok kalian masing-masing, kelompok belajar kita. Ya, Masa jadi kelompok 1, Mawar kelompok 2, ya, Dafa jadi kelompok 3, Damayana jadi kelompok 4. Ya, langsung digabungkan saja mejanya. Yang mana? Mejanya diangkat. Ya. Nanti Ibu jelas. Silakan mulai mendiskusikan. Ditulis dulu nama kelompoknya, kelompok berapa di sini. Jadi gunakan teknologi ya, gunakan HP, gunakan buku, gunakan laptopnya untuk mendiskusikan mengenai struktur dan juga kaidah perbahasaan. Oke. Ya. Ya, Nak. Ya, jadi ini struktur teksnya dibagi menjadi 4 ya. Gunakan HP. Oke, boleh ditulis Nak jawabannya di sini. Ya. Di sini ada juga. Coba lihat dulu. Dengan Ibu, ya. Tuliskan jawabannya di kertas LKPD Ibu, ya. Bagaimana ya, di sana? Mengalami kesulitan? Tidak ya? Bagaimana Nanda? Iya, betul. Ini bagian strukturnya, ya. Bagian kaidahnya yang mana Nanda? Oh iya, benar kaidahnya ya. Berarti nanti sudah siap untuk presentasi ya.
Ya, dan masih kaidah kebahasaannya ya. Kaidah kebahasaannya nanti dipakai. Tinggal menelaah kaidah kebahasaannya, ya. Kaidah kebahasaan ini terdapat di cerita ini, ya. Boleh dibuka di sini. Bagaimana anak-anak, sudah selesai? Sudah. Kalau sudah selesai berarti sudah siap untuk presentasi ya. Silakan siapa yang mau maju? Kelompok berapa? Marcel, kelompok 1. Silakan Marcel dengan teman-temannya, silakan ke depan. Atau perwakilan? Perwakilan ya. Silakan Marcel. Baiklah, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Mas Irfan Akbar dan saya ingin mempresentasikan hasil diskusi dari kelompok kami yaitu kelompok 1. Struktur teks persuasif. 1. Pengenalan isu. Struktur ini berisi pengantar atau penyampaian tentang isu atau topik yang menjadi dasar tulisan. 2. Rangkaian argumen. Struktur ini berisi sejumlah pendapat penulis atau pembicara terkait isu yang dibahas setelah memberikan pengantar tentang isu yang diangkat. 3. Pernyataan ajakan. Struktur ini berisi dorongan kepada pembaca atau pendengarnya untuk melakukan sesuatu. Pernyataan ini bisa dinyatakan secara tersurat maupun tersirat. 4. Penegasan kembali. Setelah diberikan suatu pernyataan ajakan, maka penulis akan menegaskan kembali tentang pernyataan yang sudah ada. Biasanya, para penulis akan menggunakan pilihan kata khusus. Misalnya, demikianlah, dengan demikian, oleh karena itu, dan lain sebagainya. Adapun kaidah kebahasaan yang terdapat dalam teks persuasif, yaitu 1. Kata rujukan menggunakan kata ayo. 2. Kata penghubung argumentatif menggunakan kata oleh karena itu. Dan yang terakhir, kata kerja mental, yaitu membuat, mengerti, memilih, menghabiskan, dan lain sebagainya. Sekian presentasi dari kelompok kami. Terima kasih atas segala perhatiannya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Hasil kelompoknya. Jawaban dari kelompok 1. Bagi siapa yang ingin menanggapi hasil diskusi dari kelompok 1. Silakan Nindi dari kelompok 2 ya Nindi. Perkenalkan diri dulu Nindi. Perkenalkan, nama saya Nindi Alenzadila dari kelompok 2. Ya. Menurut saya, presentasi dari kelompok 1 sudah baik dan sudah sesuai dengan struktur dari teks persuasif. Oke, tepuk tangan untuk Nindi. Semuanya sama jawabannya mengenai struktur teks dan kaidah kebahasaan. Untuk lebih memuaskan lagi mengenai struktur teks dan kaidah kebahasaan itu, Ibu akan menampilkan video pembelajaran mengenai strukturnya yang sudah Ibu buat sendiri ya, dan Ibu masukkan ke YouTube dan sudah Ibu share juga ya di grup kita. Ya. Oke, silakan kalian perhatikan, Ibu buka dulu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ketemu lagi dengan saya, Linda Sari Nekistan Pertigaan. Kali ini kita akan membahas
teks persuasif ini sebuah teks yang isinya mengajak, ya, memengaruhi, mendorong, apa lagi? Menghimbau agar mengikuti tulisan yang terdapat di dalam teks. Nah, inilah pengertian teks persuasif. Nah, teks persuasif ini dibagi menjadi strukturnya ada 4. Strukturnya dibagi 4. Yang pertama, pengenalan isu. Pengenalan isu. Yang kedua, rangkaian argumen. Yang ketiga, pernyataan ajakan. Ya, pernyataan ajakan. Dan yang terakhir, penegasan ulang. Jadi di dalam teks tersebut, nah, ada isu yang mau diangkat. Apa sih yang mau dihimbau? Apa sih yang mau diajak? Ya, seperti iklan. Nah, iklan saja. Iklan itu menggunakan bahasa persuasif tidak? Iya. Mengapa dia menggunakan bahasa persuasif? Agar penonton dapat terpengaruhi. Nah, agar orang yang mendengarnya, orang yang menontonnya terpengaruh untuk membeli produk yang dijual. Itulah manfaat dari bisa menulis dengan menggunakan struktur teks persuasif. Ya, jadi ada isunya, ada masalahnya di sini. Apa sih yang ingin dijual? Apa sih yang ingin disampaikan? Lalu rangkaian argumen. Nah, isu ini supaya orang lain tadi percaya diberikan data-data yang akurat, ya, yang bisa meyakinkan pembaca bahwa apa yang dia tulis itu benar. Ya. Setelah itu baru pernyataan ajakan dengan menggunakan kata ayo, mari, ya, dan sebagainya, ya. Terus penegasan ulang ini menggunakan kata apa? Demikian. Oleh karena itu. Nah, itu penegasan ulang. Nah, ciri-ciri kata penegasan ulang. Demikian ataupun oleh karena itu. Paham mengenai struktur? Oke, selanjutnya kita ke kaidah pembahasannya. Inilah pelajaran yang akan sudah kita sampaikan semua mengenai struktur dan kaidah pembahasan. Sampai sini ada yang ingin tanyakan? Tidak ada. Kalau tidak ada, silakan LKPD-nya dikumpulkan terlebih dahulu. LKPD dikumpulkan terlebih dahulu. Ini kelompok 4. Ya. Selanjutnya, siapa yang bisa menyimpulkan pembelajaran kita pada hari ini? Saya, Bu. Oke, Mawar, silakan menyimpulkan pembelajaran pada hari ini. Ya.
kesimpulan dari saya, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ini ya kesimpulan dari Mawar mengenai struktur dan kaidah kebahasaan. Ya, baik, kita mulai refleksi diri terlebih dahulu. Ya, bagaimana sih pembelajaran hari ini? Apakah menarik? Apakah kalian mengerti? Silakan kalian tuliskan perasaan kalian melalui kertas ini dan akan kita tempelkan ke depan ya. Digambar sesuai dengan perasaan kalian. Ya, jadi refleksi. Kita sekarang merefleksi pembelajaran. Apakah sudah mengerti? Sudah paham? Boleh dalam bentuk gambar-gambar smile, emoji itu ya. Nanti ditempel di depan, oke? Sudah selesai? Yang sudah selesai, silakan ditempelkan ke depan. Bersihkan dulu. Silakan. Silakan yang lain ditempelkan. Refleksi pembelajaran hari ini boleh berupa tulisan. Kami paham, kami bahagia, kami senang hari ini. Ya, disusun. Oke. Senang. Kami paham. Kami mengerti. Kami bahagia. Ya. Pembelajarannya sangat menyenangkan. Ya. Oke ya. Jadi semuanya hari ini senang ya pembelajarannya ya? Ya. Kalau senang coba angkat jempolnya dulu. Ya, jadi pembelajaran hari ini sangat menyenangkan. Apakah sudah paham ya? Ya, kalau paham kita evaluasi dulu. Ya, sekarang silakan duduk seperti biasa, sendiri-sendiri. Laptopnya dimasukkan ke dalam tas, pelan-pelan saja. Mejanya diangkat. Karena kita akan melakukan evaluasi. Ya, dari evaluasi ini kalian kerjakan sendiri-sendiri. Ya, tidak lagi berdiskusi. Ini kerjanya sendiri-sendiri. Silakan tuliskan namanya. Jadi di lembar evaluasinya Ibu bagikan, silakan ditulis. Tuliskan nama kalian. Ya, silakan dikerjakan evaluasi.
Iya. Sudah? Selesai? Silakan dikumpulkan marker lembar evaluasi teman-temannya. Dikumpulkan ke depan. Ya, ini mawar. Yang di belakang sudah mana? Satu pengenalan itu. Pengenalan itu, dua. Rangkaian argumen. Ya. Tiga, pernyataan yang dapat. Empat. Penegasan kembali. Oke, betul ya. Nomor dua, dari teks yang sudah ada di dalam evaluasi itu jelaskan struktur teks persuasifnya. Silakan data. Struktur penegasan ulang karena menggunakan kata oleh karena itu. Ya, bagus sekali ya. Oke, sampai sini ada yang ditanyakan? Tidak ada. Kalau tidak ada, berarti pembelajaran kita sudah cukup sampai di sini. Besok kita akan belajar mengenai menulis teks persuasif, ya. Jadi kalau pertama sudah belajar ciri-cirinya, pengertiannya, yang kedua strukturnya, kebahasaannya, dan besok kita belajar mengenai cara menulis teks persuasif, ya. Oke, sampai sini tidak ada yang tanyakan? Kalau tidak ada, ya, buku-bukunya dimasukkan dulu ke dalam tasnya masing-masing. Yuk, sebelum kita mengakhiri pembelajaran kita, silakan Anda pimpin doa terlebih dahulu. Marilah teman-teman, sebelum kita pulang, mari kita berdoa terlebih dahulu. Berdoa mulai.